Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Di Teluk Benggala, bagian timur Lautan Hindia, ada sebuah suku yang sangat terpencil dan sama sekali tidak terpengaruh oleh pengaruh budaya luar. Suku ini bernama suku Sentinel. Suku ini dianggap misterius karena mereka menolak kehadiran orang asing yang hendak masuk ke wilayah mereka. Bahkan suku ini dianggap berbahaya karena mereka nggak segan mengusir orang asing yang memaksa masuk menggunakan senjata seperti panah, busur, dan kapak. Tahun 2018, suku ini pernah jadi buah bibir di mana-mana karena berita dari Associated Press yang memuat tulisan terakhir dari seorang pria muda bernama John Allen Chow. Tuhan melindungi saya dan menyamarkan saya dari penjaga pantai dan angkatan laut. Katanya yang saat itu sedang melakukan perjalanan menuju Pulau Sentinel Utara, entah untuk keberapa kalinya. Karena menurut catatannya, dia sudah pernah datang ke pulau ini sebelumnya sebagai misionaris juga. Kali ini teman aktivitas akan mengajak kalian untuk mengenal suku ini dan fakta-fakta unik tentang mereka. Ayo kita masuk ke ceritanya. Sejak masa kolonial, suku Sentinel dirumorkan sebagai suku kanibal. Mereka dianggap memakan daging manusia atau melakukan ritual semacamnya. Tapi ternyata itu semua sama sekali tidak benar. Suku ini nggak pernah sekalipun yang namanya makan daging manusia. Terus, apakah makanan mereka selama ini? Mereka hanya memakan akar-akaran dan daging kura-kura hasil buruan mereka, bukan daging manusia. Lalu kenapa bisa muncul rumor seperti itu kalau ternyata mereka tidak melakukannya? Itu adalah perbuatan suku Onge, suku yang jadi tetangga mereka di pulau ini. Merekalah yang memotong dan membakar daging manusia yang sudah meninggal dengan tujuan supaya tidak dimakan oleh arwah jahat, menurut keyakinan mereka. Fakta ini membuat rumor praktek kanibalisme oleh suku Sentinel ini terbantahkan dengan sendirinya. Tentang tuduhan kalau orang Sentinel itu tidak ramah pada orang asing. Betul atau tidak? Ternyata itu memang betul. Mereka memang tidak ramah dengan orang asing. Tapi mereka begitu menyayangi dan saling menjaga anggotanya. Kenapa bisa begitu? Ternyata ada pengalaman pahit yang pernah mereka alami di masa lalu yang membuat mereka itu trauma dengan kehadiran orang asing. Yaitu penculikan 6 anggota suku oleh penjajah Inggris di tahun 1880. Di mana saat penculikan itu, 2 anggota suku mereka dinyatakan langsung meninggal karena kontak dengan penyakit yang mereka tidak kebal saat itu. Karena suku ini adalah suku yang terisolasi, maka bisa dipastikan bahwa mereka tidak kenal yang namanya imunisasi. Sehingga kalau sampai ada virus penyakit yang mewabah atau terjangkit ke mereka, bisa dipastikan kalau daya kebal tubuh mereka tidak akan bisa bertahan. Itu alasan utama kenapa mereka menolak orang asing, karena antibodi mereka selama ini hanya didapat dari makanan dan hal-hal tradisional murni lainnya saja, bukan dari obat-obatan kimiawi yang sudah dimodifikasi secara modern saat ini. Dan bisa jadi penolakan mereka terhadap Chow yang datang di waktu itu juga seperti itu. Karena rasa takut dan trauma mereka lah mereka menolak Chow. Mereka menolak semua orang asing, bukan karena ada sentimen lainnya, tapi karena ketakutan yang mereka alami sendiri. Suku ini tidak kenal dengan budaya jabat tangan, tapi mereka justru punya salam unik di antara anggota mereka sendiri. Seperti apa salam unik mereka? Mereka memberi salam dengan cara duduk di pangkuan satu sama lain. Mungkin begini,
Kalau dibayangkan, coba kalian membantu bayangkan ya. Dalam suatu acara, ketika ada beberapa orang yang diundang datang, orang yang datang pertama itu memberi salam hanya kepada tuan rumah saja. Sedangkan tamu-tamu undangan yang datang setelahnya akan memberi salam pada tuan rumah dan juga tamu yang datang lebih dulu. Begitu seterusnya. Mungkin begitu cara gampang untuk membayangkannya, bagaimana memberi salam dengan cara duduk di pangkuan. Mungkin kalian yang punya tambahan informasi boleh menambahkannya di kolom komentar di bawah ya. Salam unik lainnya yang mereka praktekkan adalah saling menepuk punggung dengan hangat. Mungkin untuk salam yang ini, mereka melakukannya hanya ketika bertemu di jalan saja. Dari semua fakta unik ini, kita diajak kembali sadar bahwa suku ini adalah salah satu dari warisan budaya dan kemanusiaan yang keberadaannya harus kita hargai dan jaga. Meskipun tampaknya misterius, suku ini tetaplah suku yang pantas dikagumi dan dihormati juga. Inilah fakta unik tentang kehidupan suku Sentinel. Semoga ini bisa menambah wawasan yang menghibur untuk menemani aktivitas kalian hari ini. Sampai jumpa di Voice Story berikutnya. Bye!